Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin saudara pernah mendengar kalimat seperti ini. Jangan terlalu berharap supaya kamu tidak kecewa. Dengan tidak terlalu berharap, maka engkau tidak pernah kecewa. Saudara, kalimat seperti ini sepertinya ada kebenarannya. Namun saudara, yang pasti adalah saudara, mari kita selalu berharap kepada Tuhan dan tidak berhenti berharap kepadanya. Karena orang yang berharap kepadanya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh hendak memuliakan Tuhan, maka pasti saudara ada satu tekad dalam hati kita, yaitu melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Namun saudara, ada kalanya kita tidak luput dari kegagalan bukan untuk mencapai apa yang kita maksudkan dengan yang terbaik. Saudara, bagaimanakah respons kita menghadapi kenyataan kita gagal untuk melakukan yang terbaik? Saudara, ada orang Kristen, dia akan tetap berusaha untuk hidup melakukan yang terbaik. Namun juga ada di antara orang-orang percaya yang mulai kecewa dan mulai berkata tidak ada gunanya berusaha melakukan yang terbaik karena ada kemungkinan untuk gagal. Saudara, permasalahannya adalah kata yang terbaik itu menurut kita atau menurut Tuhan. Saudara, apakah kita memakai parameter kita atau memakai parameter Tuhan? Saudara, kita harus menyadari bahwa yang terbaik menurut parameter kita belum tentu sama yang terbaik menurut parameter Tuhan. Saudara, yang sangat perlu kalau kita ingin memuliakan Tuhan adalah kita mengenal yang terbaik menurut ukuran yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, mari kita membaca 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 18. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan oleh Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu, dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram.
Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para nabi Baal dan nabi Asyera sudah dikalahkan, bahkan dibinasakan semuanya oleh Nabi Elia dengan rakyat Israel. Maka Nabi Elia juga merasa bahwa reformasi di tengah-tengah bangsa Israel sudah terjadi dengan baik dan mulus. Namun saudara, Tuhan memimpin dia ke Yesreel, ke tempat di mana Ahab dan Isabel ada. Dan saudara, dia langsung mendapat kabar dari Isabel bahwa Isabel akan membalas dendam dan akan membunuh Nabi Elia. Saudara, apa yang terjadi dengan Nabi Elia mendengar ancaman ini? Pertama, saudara, kita melihat Nabi Elia sangat ketakutan. Oleh karena itu dia lari ke Beersheba karena takut dibunuh. Tetapi saudara, ia juga menjadi orang yang tawar hati. Dan saudara, dia minta kepada Tuhan agar dia mati. Saudara, bukankah kedua hal ini sebuah kontradiksi? Satu sisi dia takut mati, tetapi sisi lain dia minta mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya apa yang terjadi dengan Nabi Elia? Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, saudara janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Itulah Roma 12 ayat yang ketiga. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini, aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujang di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elia, kita tidak ragukan, dia melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Atau dengan bahasa yang lain, dia melakukan sebaik-baiknya bagi Tuhan. Dan jikalau kita membaca dengan bahasanya Elia, maka dia berkata, aku telah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan. Saudara, bukankah hal ini sesuatu yang baik? Saudara, orang yang mencintai pastilah melakukan sebaik-baiknya, segiat-giatnya untuk orang yang dia kasihi. Saudara, melakukan sebaik-baiknya bagi Tuhan tidak pernah salah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, Nabi Elia mengalami kekecewaan dan tawar hati. Saudara, di mana kesalahan sehingga Nabi Elia bisa mengalami pil pahit seperti ini setelah dia mengalahkan dengan gilang gemilang nabi-nabi Baal. Tetapi dengan sebuah ancaman Isabel, dia langsung runtuh, tidak berdaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kemungkinan Nabi Elia mempunyai ekspektasi yang melampaui pimpinan Tuhan. Dia pasti berharap setelah seluruh nabi Baal dikalahkan, dibinasakan, maka reformasi bangsa Israel terjadi. Terjadi pertobatan besar termasuk Raja Ahab, termasuk Isabel. Maka tugas Elia selesai, membangun sebuah bangsa yang bertobat kembali kepada Tuhan. Kenyataannya tidak demikian. Ternyata Isabel tidak pernah bertobat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berbuat yang terbaik bagi Tuhan itu patut kita lakukan. Namun saudara, mari kita melakukan yang terbaik menurut apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara, yang Tuhan karuniakan kepada Elia
bukanlah reformasi total, seluruhnya beres. Tetapi Elia mengalahkan nabi-nabi Baal, itu karunia Tuhan. Tetapi reformasi kepada bangsa Israel belum selesai. Saudara, disitulah saudara-saudara, Nabi Elia harus memahami antara yang terbaik bagi dia, tetapi yang terbaik di mata Tuhan bisa berbeda. Oleh karena itu saudara, mari kita mencamkan apa nasihat firman Tuhan dalam Roma pasal 12 ayat 3. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Saudara, mari kita memikirkan adalah hal-hal yang memang Tuhan percayakan kepada kita. Sehingga saudara, kita tidak menjadi orang yang menyalahkan situasi, atau menyalahkan orang lain, atau bahkan menyalahkan Tuhan, ketika apa yang kita pikirkan tidak terjadi. Karena memang saudara, apa yang kita pikirkan mungkin lebih tinggi daripada apa yang patut kita pikirkan saudara. Oleh karena itu saudara, kita yang mau lakukan terbaik kepada Tuhan, maka marilah kita jangan memikirkan perkara yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Disitulah saudara, hidup kita sebagai orang percaya tidak pernah lepas daripada kita selalu bersekutu dengan Tuhan, bergumul dengan Dia, supaya kita mengerti pimpinannya. Sehingga kita tidak berpikir lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Supaya kita tidak menjadi kecewa, bukan karena Tuhan mengecewakan kita, tapi diri kita sendiri yang salah, membuat kita kecewa dengan apa yang terjadi. Yang kedua, saudara, Tuhan itu tahu apa yang Ia rencanakan dan akan lakukan dalam kehidupan kita. Dan Ia lakukan dengan setahap demi setahap. Saudara, firman Tuhan berkata, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembali ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi harus kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Meholah harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kita memakai setiap hamba-hambanya menurut ukuran kasih karunia-Nya. Maka itu kita mengenal setiap masa ada musanya. Setiap Musa ada misinya. Saudara, Elia dipakai Tuhan pada tahapan sesuai karunia Tuhan kepada Elia. Tetapi Tuhan mempunyai karunia kepada yang lain untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Saudara, itulah yang dinyatakan dalam firman Tuhan yang kita baca ini. Saudara, Elia menjadi tawar hati, tetapi Tuhan berkata, Elia, tugasmu masih belum selesai. Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Engkau harus mengurapi Yehu menjadi raja Israel. Engkau harus mengurapi Elisa bin Safat menjadi nabi penggantimu. Dan Tuhan berkata, aku akan meninggalkan 7.000 orang-orang Israel yang tidak pernah menyembah dan mencium Baal. Saudara, ini luar biasa bukan? Saudara bicara pekerjaan Tuhan, bukan berbicara tentang kita sebagai hamba-hambanya, tetapi berbicara tentang Tuhan yang memakai kita. Saudara, di situ kita mengerti, kita dipakai Tuhan sesuai dengan karunia-Nya. Tetapi Tuhanlah yang menuntaskan segala sesuatu, pekerjaannya. Saudara, kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu tawar hati, tapi kita bersyukur. Tuhan memberikan kepercayaan setahap dalam hidup kita, untuk kita boleh melayaninya. Dan tahap berikutnya, Tuhan bisa memakai orang lain, untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan, tetapi Tuhan yang sama, Dia yang bekerja dalam hidup kita dan pelayanan kita, Tuhan yang sama bekerja dalam hidup orang lain dan di dalam pelayanan orang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari zaman ke zaman, Tuhan memakai hamba-hambanya dan terus berestafet sampai hari ini. Dan Tuhan yang sama
Dia akan menggenapi seluruh pekerjaan sampai pekerjaannya telah lengkap. Maka kita akan menyaksikan Tuhan Yesus. Dia akan datang kedua kalinya untuk menjemput orang-orang kudusnya masuk di dalam kemuliaan anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu hati kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukan bagian kami sesuai karunia Tuhan, dan kami bersyukur kalau kami boleh dipercaya dan kami boleh dimampukan untuk menggenapinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.